إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Boneka, oh, ayo temenan, jadi ceketok betul-betul nyata. Boneka itu nanti dibalik gelundung, jadi kan gini gelundung ya. Ini sudah, ayo, yang sini kita. Kantongnya jangan ada dompet, HP nanti kena air. Ya, kepalanya di sini. Ini jangan bantalan besar. Kan ngene iki ya. Kan enggak nutup, Pak. Penting ini. Ini bantalan kita. Penting ini ya. Enggak ada. Piye lah ngene. Enggak apa-apa ya, sakit-sakit. Kita ya. Ya. Di model. Ya, enggak apa-apa. Semua gagal. Gini, ini tak kasih ganjel ini. Ikram. Ya dulu sih, enggak apa-apa. Ya. Disiram kena. Disiram kena. Iya. Namanya juga simulasi. Ini ya Bapak Ibu ya, perlengkapan yang sudah kita pakai penutup kepala, kita pakai kacamata dugem, ya, pakai masker, kalau maskernya nggak saya pakai biar saya bisa ngomong, sarung tangan, ini kalau jenazahnya standar, kita seperti ini, menggunakan kelamin dan menggunakan sepatu, sudah, ini perlengkapan yang kita sudah ikhtiarkan. Peralatan jenazah itu biasanya usahakan ada bantalan. Jadi seperti ini, ada bantalan tinggi misalkan 20 cm. Kita bikin dari apa itu dari seperti ini ya, imitasi dari busa supaya jenazah ini gantung. Itu 4 biji, kepala, nanti kita taruh di pinggang di sini, terus sama di paha. Jadi pas pangkatnya ini lubang dukunya ini pas gantung, jadi ketika kita bersihkan jenazah itu dia enak. Sama di kaki seperti ini, ada bantalan. Ini mempermudah, ya. Jadi kalau begini ini ya ngerogoy agak soro, akhirnya nanti kita miring-miringkan, ya. Lalu usahakan ini ada selang air langsung ke selokan, ya. Nanti kalau jenazah yang berpenyakit menular itu tidak boleh ke selokan, kita bikin kubangan dari tanah, masukkan ke dalam tanah supaya tidak menularkan ke masyarakat. Ini bagus, alatnya sudah seperti ini bagus, ya. Ruangan tertutup, ya. Kita tidak banyak orang seperti ini. Ini biasanya jenazahnya kita anggap jenazahnya sudah telanjang ya, sudah kita buka pakaiannya, sudah telanjang seperti ini. Lalu ini biasanya kain yang dia pakai, sarung atau sewek gitu ya, waktu untuk nutupi jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, itu batas aurat itu dada sampai mata kaki. Ini kalau perempuan. Nggak boleh, jadi kau ngadusi buka legalnya. Cukup tangan kita yang masuk. Nanti ada satu orang yang megang seperti ini, kita bekerja menggunakan tangan masuk, tanpa melihat aurat. Hatta itu ibu kita sendiri. Ya, kalau jenazahnya laki, batas aurat itu adalah di atas besar sama di bawah lutut. Ini batas laki-laki. Jelas? Ya, ini kita anggap jenazahnya seperti ini. Lalu bagaimana apabila jenazah itu menggunakan kateter di rumah? Pasti kita nanti bakal menemukan seperti ini. Bentuknya kateter kan seperti ini. Ya, ini tempat air seninya, ini yang masuk ke kemaluannya. Ada 2 lubang seperti ini. Tidak bisa kita tarik untuk lapas. Kalau ini kita potong, dia masuk ke dalam. Nah, caranya kita menggunakan pipet. Pipet 10 atau 20 mili. Ini ada 2 kan? Karena pada waktu memasukkan, ini kan ada gel untuk mempermudah untuk dimasukkan. Nah, waktu mengeluarkan, mau melepaskan, ada dikeluarkan gelnya dulu, disedot dari satu lubang sini menggunakan pipet. Keluar dia cairannya, baru dengan mudah kita keluarkan pelan-pelan. Kalau ada perawat enak, kalau tidak ada perawat dan ada dokter, kelamaan. Sudah keluarkannya itu. Ya, ini air seninya kita buang dulu, baru kita sedot.
Jelas? Sebelumnya kita sudah berniat untuk memandikan jenazahnya fulan dalam hati. Ya, jenazah sudah siap seperti ini sudah ada pantalan, jenazah sudah telanjang, ini ada kain penutup, kakinya kita regangkan seperti ini. Tidak ada baca-bacaan untuk memulai merawat jenazah. Kecuali kita mulai dengan Bismillah. Apabila jenazahnya itu punya luka, biasanya dari rumah sakit ada luka, bekas infus, atau ya habis operasi ada luka. Kan luka-lukanya kecil seperti bekas infus seperti ini, ojo langsung ditarik. Ya, sebelum kan kita lepas dulu. Tapi kalau misalkan dia habis operasi gagal jantung, di sini banyak perban, ya jangan dibuka. Nanti terjadi pendarahan, ibu tidak bisa heading, tidak bisa ngatasi, tidak bisa jahit, karena ibu bukan dokter. Untungnya, kalau untuk pasangan, untuk mas, harus dijatuh, kita jadi dokter. Biarkan rezekinya dia mati sampai bawa untung mas. Loh, harus dilepas katanya. Dilepas, ya apa orang yang kecelakaan? Pakai crack. Berapa dikasih gas spiral? Masa itu dilepas? Tak mungkin itu bukan dokter. Biarkan dia mati sudah tak. Intinya, jenazah keadaan begini ya sudah kita tandani seperti ini. Bulu-bulu apa jangan diapa-apakan sudah. Kukunya panjang, kuku dodo, wes aja kan ketok, enggak. Ketok ke dalamnya keluar darah menyakitkan. Tidak boleh menyakiti jenazah. Nanti kita bersihkan aja. Jelas ya? Jadi kalau ada misalkan seperti ini, tidak ditarik langsung, dia jerit, aduh. Nah, caranya pakai air pelan-pelan. Cara melepaskan bekas infus, bekas apa. Jelas ya? Tapi kalau jenazahnya yang berpenyakit habis gagal operasi atau sikilnya putus, habis diamputasi karena diabetes, bagaimana mengatasi seperti itu? Ya biarkan, tidak apa-apa, kita bersihkan. Nanti terakhir kita bungkus dengan underpad. Underpad, saya lupa, tadi saya lupa underpad. Saya tahu, pas lebaran. Jadi bungkus pakai itu. Jelas? Jenazah seperti ini. Ini saya buka supaya kita jelas ya. Kita anggap seperti ini ya. Jenazahnya sudah kita regangkan, tangannya misal nganting. Tahapan memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama adalah membersihkan adas. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, mandi. Setelah mandi, harus gimana? Wudunya di depan. Seperti kita mandi hadas besar, ya kan? Kita mandi, kita bersihkan kemaluan kita, berwudu, langsung mandi. Setelah mandi, ya selesai. Tidak ada wudu lagi. Jenazah tidak batal wudu, yang batal itu kita. Ya batal wudu, kalau nggak ada balik jenazah. Ayo, ya kan? Tidak, ya. Sudah. Yang pertama adalah jenazah sudah siap seperti ini. Kita tidak ada baca-bacaan khusus. Kita dudukkan setengah duduk seperti ini untuk diurut. Urut pelan-pelan. Kita menggunakan sabun ya. Kita kasih sabun perutnya seperti ini, ya. Kita urut. Ya jangan lama-lama. 1-2 menit sudah cukup. Nah, kasusnya kita lihat jenazah ini meninggal di ICU sudah seminggu tidak makan, ya kotorannya sulit untuk keluar. Tidak ada kotorannya. Tapi mari kena ayam lodo, ya betul kabeh boy. Kalau jam setelah mati, kenapa begitu? Ada satu jenazah meninggal karena dimakan soto. Wah ini kepedesan kesel mati. Terus saya dipanggil mati. Ya kok semua tuh lodo kabeh. Tak kira dilakukan lomba, tak ngerti lari makan soto. Loh ya apa? Begitu. Jelas ya? Setelah ini diurut, lalu kita bersihkan kotorannya menggunakan waslat. Betul, pakai waslat yang menggunakan handuk seperti ini boleh. Kalau saya sudah pakai kain kapan ini putih, jadi kita bisa tahu sudah bersih apa. Ini kan jenazahnya perempuan ibu-ibu ya. Waktu kita bersihkan tetap ini ada megang, auratnya tetap tertutup ya. Ini saya buka untuk mempermudah, memperjelas saja ya. Sudah, ini kita kasih air sabun. Bisa ini. Mayatnya bang.
Ya, kita kasih sabun. Kalau boleh sabun. Kita kasih sabun, kita bersihkan bagian belakang. Apabila kita kesulitan karena kondisi seperti ini, boleh kita miringkan seperti ini. Andai kan sampai terlihat auratnya pun, ya kita hindari. Cuma satu orang aja yang utama aja untuk mempermudah dia bersih. Usahakan kita masukkan satu jari kita ke dalam lubang dubur menggunakan kain. Nah untuk si kuning berarti si kotor. Kita bilas. Najis. Ya, bilas yang kita perhatikan. Ini kita cuci. Jadi kita ulangi lagi 2 atau 3 kali. Bagian belakang. Disewoki. Saya cetak kok diisi kan ya. Kita ulangi 2 sampai 3 kali. Oh sudah bersih. Maka saya tadi katakan kalau dia seminggu di rumah sakit maka tidak ada kotorannya. Tapi dia setelah habis makan meninggal keluar kotoran. Apalagi dia sudah semalam di rumah. Dia nanti kan besok dia pasti keluar kotoran. Kalau dia kena liver seperti ini, ibu itu ya perutnya besar. Ini ditekan perutnya kata kita urut tidak berhenti. Bukan kotoran, darah busuk. Karena dia pendarahan. Antum anak kasih trik. Kalau antum memijat perut jenazah, keluar cairan dari mulut jenazah. Lu butuh kotoran itu. Dari cairan keluar dari. Kenapa? Karena terjadi bleeding di dalam perut jenazah. Mungkin empedunya pecah atau livernya pecah. Kalau dada yang dikatakan keluarnya dari hidung. Ini berarti ada pendarahan di paru-paru. Jelas ya? Kok tekan ini, lu kalau betul bukan kanker mana lu kok enggak. Ini terjadi bleeding. Ya, jelas ya? Sudah. Ini kita ulangi lagi 2 sampai 3 kali. Kita masukkan satu jari kita ke dalam lubang tubuhnya untuk mengetahui sudah bersih apa tidak. Sudah. Ini kita bersihkan. Ini kita cuci. Jenazahnya kita cebok 2 atau 3 kali. Sudah kita anggap cukup bersih. Sudah. Kita berpindah ke bagian depan. Kita kasih air sabun ya. Kita kasih air sabun bagian depan, bagian kemaluan depan. Selangkang-selangkangan kita bersihkan. Tanpa melihat auratnya, harta ini keluarga kita. Dengan tangan kiri, ya kan? Nanti kita juga membersihkan kotoran kita pakai tangan kiri. Sudah selesai, kita siram, kita bilas. Ini kita bersihkan. Kalau kita ulangi 2 kali, kalau depan 2 kali sudah cukup. Insya Allah bersih. Kalau laki-laki, usahakan maaf di kepalanya kelengkan sedikit, karena di situ kadang-kadang ada cairan, harus dibersihkan sedikit. Jelas ya? Sudah, jenazah sudah kita bersihkan hadas bagian belakang sama depan. Belakang dulu, baru depan. Lalu ini kita bilas, ini sudah kotor kan? Ini kita buang. Kita ganti sama yang baru. Kita ganti sarung tangan. Karena apa? Kita mau menguburkan jenazah. Ini kain tadi yang sudah dipakai kan sudah untuk hadas, kita ganti dengan yang baru. Kita ganti yang sama yang baru seperti ini. Ini kita tarik. Ya, tariknya ke bawah. Jangan ke atas. Kalau jenazah lagi kalau ini tangan ke atas, dia ikut ke atas. Jadi harus tariknya ke bawah. Ya, biarkan dia sleep silent, tidur. Seperti itu. Harus nyantol. Ya, jenazah sudah kita ganti kain baru, sudah saya ganti sarung tangan baru karena kita mau mewudhukan jenazah. Jadi tetap saya buka seperti ini ya supaya jelas ya. Lalu kita wudhukan jenazah. Tidak ada baca-baca. Kita mulai aja dalam hati Bismillah. Seperti kita wudhu. Ya, kita mulai dengan bagian sebelah kanan. Dari sini kita tuntun sampai ke situ. 1. Setelah ini kita bersihkan, kuku-kukunya kita bersihkan, seperti kita wudhu. 2, 3. Ini kalau jenazahnya harus seperti itu. Ya, kalau jenazahnya bersendekat nggak sama. Kanan dulu, baru kiri. Misalkan jenazahnya begini, sama aja, gantian habis kanan, kiri. 1 sampai sini seperti ini. Setelah ini, ya, 2, 3. Ada mendeli. Bisa ngerti kalau mendeli. Bisa mendeli apa dia itu kan? Sudah ya, tangan sudah. Lalu umur. Ya, nggak mungkin dia kita masukkan air ke dalam
mulutnya kok nyembur. Wah. Coba kita pakai isyarat, bibirnya kita basahi. 1, 2, 3. Terus hidungnya kita masukkan, kita bersihkan. 1, 2, 3. Lalu kita ambil air, ya, untuk wajahnya. Nah, usahakan pada waktu wajah itu ada yang megang seperti ini supaya tidak terlalu banyak air masuk ke dalam hidung dan mulutnya. Ya, jadi wajahnya ini kita anggap ada air ya. Kalau laki-laki ada senggolnya semua senggolnya sampai buat telinga. Ya, 1, 2. Ini ada air Bu ya. Coba nggak ada yang menang sana kalau ketemu ya. 3. Sudah wajah. Itu nah. Itu. Sudah. Terus sampai lali sini tadi tangan. Yang pertama wudhu tangan dulu, bukan lengan. Tangan dulu 3 kali, bibir, wajah, baru lengan. Sudah ya, keliru. Gara-gara ini kok gara-gara wudhu juga. Terus terakhir kepala ya. Kepala kita masukkan seperti ini, kita angkat 1 langsung ke telinga. Pegang kepalanya 1 ke kiri, kanan dulu. Terus terakhir kaki. Kita siram sampai di atas mata kaki. Sudah pernah dimandikan? Nah, ya kan? Iya, tak kering banget. Ya, wudhu seperti kita wudhu ibu ya. Jari-jari ini dibersihkan ya. Kuku-kukunya angkotnya dibersihkan. 2, 3. Sudah. Hadas sudah selesai, wudhu sudah selesai. Sekarang tinggal mandi. Mandi seperti kita mandi. Ya, seperti kita mandi apa? Cara kita mandi. Yang pertama dibasahi dulu, ya. Lalu disabuni, lalu dibilas. Ya, sama. Kita mulai dari sisi sebelah kanan. Kita siram dari atas, ya. 1, antum boleh hitungan dalam hati. 3, 5 atau 7 siraman yang penting ganjil atau sepenuhnya air. Ya, 2, 3, 4, 5. Kita bilas. Lalu jenazah kita miringkan ke sebelah kiri. Untuk bahasanya bagian belakang. Ini kalau tidak, coba tak sekali ya. Nah, bagian belakang. Ya. Terus sebelah kiri. Habis kanan, kiri. Ya, sepenuhnya air. Pakai gayung boleh, pakai selang boleh. Untuk membalik jenazah, misalkan jenazahnya bersih sulit. Paling gampang kalau membalik jenazah itu pegang lengannya sama pahanya. Kok diri deh. Atas 1 orang cukup meskipun jenazah besar. Lalu kita bisa siramkan bagian belakang. Kanan, depan, belakang, kiri depan, kiri belakang. Wis, jenazah wis, kalau sekarang bisa awali. Ya. Lalu apa? 1 orang ngeramasi sabun. Rambutnya dikeramas. Pakai sabun, dikeramasi. 1 orang ambil waslat seperti ini untuk menyabuni seluruh tubuh jenazah. 1, bagian wajah, pokok telinga sini leher. Bagian kanan dulu ya. Ini air sabun Bu. Ya, ini sabun ya. Kekayanya semua. Terus sampai ke bawah. Kurang sabunnya tambahin nggak apa-apa. Terus nanti sela-sela kaki ini dimasukkan kain ke sela-sela kaki seperti ini supaya bersih. Ini jenazah laki, jenazah perempuan sama. Kita angkat, kita bersihkan dulu. Kanan ya. Setelah itu jenazahnya kita miringkan ke sebelah kiri. Ya, kita sabuni bagian belakang. Kanan, bagian belakang. Terus selesai. Lalu kita sabuni pindah sebelah kiri. Ya, mukanya, tangannya, jari-jarinya, kayaknya apa semua ini ya, kita masukkan tanpa melihat aurat Bu. Ini kan saya buka supaya dulu terlihat jelas ya. Seperti ini masuk, ini jari-jarinya ini kita masukkan kain seperti ini, kakinya kita angkat dengan air sabun. Setelah itu kita miringkan sebelah kiri menggunakan air sabun. Yes. Jenazahnya benar penuh dengan air sabun. Benar? Iya. Lalu kita bilas. Bilas seperti biasa. Kita mulai dari atas, kita bilas. Rambutnya ini, tengkuknya ini biasanya banyak air sabun, kita bersihkan. Semua, sampai wajahnya, terus tangannya, sebelah kanan. Kita siram. Kita bilas sampai nggak ada sabunnya. Kita miringkan yang bagian belakang.
usahakan kanan selesaikan dulu, depan sama belakang, baru kiri. Supaya kita dapat sunnahnya ya. Ini setelah kita bersihkan, air sabunnya sudah sampai dalam air sabunnya. Terutama tenggok-tenggok begini boleh diangkat kepalanya dibersihkan sampai bersih. Boleh mau pakai hitungan dalam hati 3, 5, 7 siraman atau seperlunya air. Mau pakai selang boleh, mau pakai gayung juga boleh. Sudah jenazahnya sudah selesai dimandikan, sudah disabuni, sudah dibilas. Lalu kita ambil kapur barus kurang lebih 1 bungkus begini ya. Kita masukkan ke dalam ember air ya kurang lebih 7 gayung atau 8 gayung. Kita masukkan semua. Ini sunnahnya air siraman terakhir menggunakan kapur atau kapur barus. Ini air kapur barus ini. Kita siramkan seperti waktu kita bilas. Jadi kita mulai dari atas. Ini air kapur barus ya, satu timba ya. Kita siramkan sebelah kanan semua, baliknya belakang, terus sebelah kiri. Kita kasih siram sama air kapur barus. Yes. Nanti kalau ada sisa 1 atau 2 gayung, kita siramkan ke bagian depan, bagian kemaluan depan. Selesai. Jenazah sudah selesai dimandikan, sudah selesai disiram pakai air kapur barus. Selanjutnya kita menganduki. Nah, kalau jenazah lagi, kainnya ini kan sudah basah, kita tutup dengan anduk kecil dulu untuk menutup kemaluannya dia, auratnya. Kita tarik ke bawah, ya. Lalu kita menggunakan ini menggunakan anduk besar ini untuk menganduki jenazah. Ini saya pakai ini. Nah, di kalau main umroh, kok bolong nggak umroh? Kita pakai ini kan, tak mau isunya, bolong raya. Daripada ihramnya nanti digawe kain kawan asgoro. Kok mandikan jenazah dengan seperti ini pahala besar. Nah, sudah menggunakan ini keset. Jadi kita tinggal ngepel-ngepel seluruh badan jenazahnya untuk mengeringkan tubuh jenazah seperti ini, ya, dikepel-kepel. Nanti pada waktu untuk membersihkannya bagian belakang, ini dimiringkan jenazahnya ke kiri, ini dimasukkan ke belakang untuk mengeringkan bagian belakang. Terus kita tarik, kita kembalikan jenazahnya, lalu yang sebelah kiri sama kita miringkan, kita ambil. Seperti ini. Ya, selesai, jenazahnya sudah diambil, sudah kering. Lalu kita kasih parfum 7 tempat sujud non alkohol. Non alkohol. Aku nggak marketnya. Marketnya. Larang ini Bu. Kata yang sang ini. Nah ini 7 tempat sujud. Lalu sama hidungnya. Ada serimpi. Terus berdeni. Ambung lagi gak enak. Terus punya sih enak. Karena tidak apa-apa. Yang penting nggak ada alkoholnya. Ya. Jauh sama hidung. Telapak tangan. 7 tempat dia sujud. Lalu lutut. Kaki. Terakhir telapak kaki. Di buku itu yang di bagian belakang sudah ada mulai A sampai Z. Ibu tidak baca, tidak baca. Sudah selesai. Selesai memandikan jenazahnya, sudah dikasih parfum. Ya, kalau jenazah perempuan, kalau jenazah laki-laki langsung tinggal ngapani. Kalau jenazah perempuan, kita mengikat rambutnya jadi 3 bagian, kanan, kiri, sama dari belakang. Nyepang, itu dikepang, kelabang. Nah, terus untuk di kelabang, kanan kiri sama di tengah nanti dikumpulkan jadi satu. Kanan kiri sama di tengah nanti dikumpulkan jadi satu, di belakang diikat. Ini khusus perempuan. Loh, lihat jenazah misalkan lihat rambutnya kan karena sakit gundul, tidak usah. Harus dipasang ini. Ya, gundul. Kalau ada, ya semampunya sudah. Misalkan titik, nanti titik, ya nggak apa-apa sebagai isyarat, nggak apa-apa. Semampunya ibu. Ya kan, kalau misalkan dia karena faktor kanker apa, kalau kepala nggak rambut, ya nggak usah. Sudah nggak jadi kok ini terus pasang jangan, sudah emang gini ya kan. Sudah selesai, jenazah langsung kita kafani.
sebelum kita memandikan jenazah, kain kafan sudah kita siapkan dulu. Supaya selesai memandikan, langsung kita angkat jenazahnya, langsung kita kafani untuk mempercepat. Ini jenazah yang kalau jenazah yang berpenyakit menular itu biasanya dilakukan di rumah sakit. Seperti kondisi pandemi kemarin COVID, atau kalau ada HIV/AIDS, karena HIV itu lidahnya pecah, badannya seluruh badannya dia penuh luka, ya kan badannya kurus cengkring, kalau ini kurusnya diturun. Ya, kurusnya ini kurang makan kali ini, ya kan? Nah, seperti itu. Terus perutnya besar, liver sama badannya kuning, ini hati-hati. Dan ini cara prosesnya, sebelum jenazah ini kita apa-apakan. Jenazah pertama begini ya, sudah terancam, sudah di atas memandikan, kita menggunakan cairan klorin atau Becklin. Kalau di luar ini Becklin. Cairan disinfektan. Waktu COVID kemarin kan pakai ini ya, disinfektan, pakai Bipol. Nah, ini supaya tujuannya membunuh seluruh penyakit kumannya jenazah. Perbandingannya, kalau ini 1 liter, airnya 9 liter. Lebih banyak sedikit tidak ada masalah, tapi jangan sampai ini sedikit akhirnya kebanyakan. 1:9. Ini kita biasanya kalau bikin itu 2,5 liter Becklin, airnya 22 liter. Nanti kita bagi 2 timba. Yang satu untuk menyiram tubuh jenazah, yang satu menyiram membersihkan peralatan yang sudah kita pergunakan. Termasuk pakaian yang kita pergunakan ini semuanya pakai Becklin. Yang nggak dipakai masker sarung tangan langsung dibakar atau di tanah. Ini nasib berus kawan. Nanti disiram aja sih ya. Iya. Jadi ini kita masukkan dalam air, ya. Kita masukkan dalam air ya. Misalkan kita bikin 1 liter, ada 9 liter. Kita siramkan ke seluruh tubuh jenazah seperti kita bilas. Kanan kita siramkan, belakang kita siram dengan air Becklin, ya. Depan, belakang. Saluran air ini tidak boleh masuk ke selokan. Kita bikin kubangan. Misalkan 50, kedalaman 50 cm. Supaya air yang bekas mandikan jenazah itu masuk ke dalam tanah. Supaya tidak menimbulkan penyakit di masyarakat. Sesudah ini kita siramkan dengan air Becklin, kita tunggu 10 menit. Supaya apa? Kumannya mati. Ini seperti di rumah sakit, seperti klorin atau Becklin kalau di umum. Ini kalau kita mengkhawatirkan ya, tiap nyari jenazah, kita menggunakan sarung tangan double 2. Hati-hati sekali. Selesai 10 menit, lalu kita mulai praktek memandikan jenazah. Dari mulai membersihkan hadas, wudu, mandi sampai selesai. Ini apabila jenazahnya berpenyakit menular. Tapi biasanya kalau dia meninggal di rumah sakit, apabila berpenyakit menular itu tidak akan pernah dikeluarkan dari rumah sakit karena kodenya merah. Harus dimandikan di rumah sakit. Nanti biasanya dibungkus sama plastik dulu, baru kan. Jelas? Sekarang monggo, Bapak, siapa yang mau bertanya tentang memandikan dulu. Habis gini kita mengkafani jenazah. Kamu istirahat. Ya, tegang ada istilahnya. Gak apa-apa, ya. Ganti baju, nanti habis ini dikafani ya. Iya, ada perang kedua. Ayo, Bapak yang silakan, atau adik-adik siapa yang mau bertanya tentang proses tata cara memandikan jenazah. Ayo, Zaki tadi mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, ini ada saat mandi hadas itu prioritas ke tubuhnya dulu Ustaz? Ya. Untuk membersihkan supaya bersih jenazah itu Ustaz. Makasih. Ya. Memang tahapan untuk memandikan jenazah ini pertama adalah membersihkan kemaluannya, kotoran, hadas, wudu, mandi. Hadas pertama bagian belakang. Ya. Setelah selesai tadi ada satu ketinggalan, disumbel. Disumbel pakai kapas. Setelah dibersihkan, disumbel pakai kapas. Jadi kita bikin apa seperti ini. Setelah atas yang bagian belakang kita bersihkan, kita masukkan 3 biji seperti ini di dalam lubang tubuhnya untuk menahan supaya tidak ada lagi cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Apalagi jenazahnya sampai menginap. Jelas ya? Jadi setelah membersihkan hadas, saya kelupaan memasukkan kapas ke dalam lubang tubuhnya. Boleh.
Ya, iya masuk dan diambil lagi. Hanya dubur ya Ustaz? Iya dubur, depan enggak, karena cairan itu setelah meninggal yang bagian depan tidak berlaku. Yang keluar dari belakang, kotoran kan, dari keluar. Ya kan? Seperti itu, kecuali dia melahirkan lagi itu gimana ya? Kosong nama itu lagi kan? Ya, jelas ya. Habis belakang, baru depan. Ya, kayak Ustaz itu kuku-kuku gimana Ustaz? Kalau ada kuku jenazah yang punya hitam, ya. dibersihkan atau digunting? Ya, kuku ada bulu-bulu, maaf, bulu ketiak, bulu apa gitu, nggak usah dibersihkan. Biarkan jenazah seperti itu. Antum bersihkan aja boleh. Kalau antum berani untuk motong kukunya, asal nggak menyakitkan, nggak ada masalah. Karena menyakitkan jenazah ini dosa besar. Kalau saya mendingan saya bersihkan aja pakai kata-kata. Kan bersih, biarkan kamu nggak apa-apa. Seperti itu. Jelas ya? Karena nanti kalau kita takut kedalaman, akhirnya kena dagingnya terluka. Ya kan jenazah kondisinya ya seperti itu ya, sudah seperti itu kita pandang. Ada bulu ketiak, ada rambutnya panjang, sih orang lanang rambutnya gondrong, nggak usah dipotong, nggak usah biasa seperti itu. Salah waktu urip kan kotor rambut dia. Terus ada lagi, yang laki-laki, ya. Oh iya, mantap. Ya langsung aja ya. Ini tak untuk selama ini kami yang wakili dari teman-teman ya. Saat memandikan jenazah itu dari hampir kebanyakan itu kita mendapati kaku semua ya. Jadi termasuk untuk pembersihan mengangkat Kaku. Perutnya itu sudah kaku. Oh kaku. Ya. Ini kita hanya mengambil inisiatif bersih ya sudah kita nggak apa sampai keluar itu ada. Sebenarnya bagi waktu. Jadi gini, ada jenazah itu tatkala dia mengalami sakaratul maut itu badannya kaku, sulit untuk digerakkan, kayak kok robot gitu, ada gitu. Jadi nggak usah antum paksa untuk duduk, setengah duduk. Sudah semaksimalnya antum. Misalkan cuma hanya sedikit kepalanya atas sedikit, nggak apa-apa. Tapi tetap antum urut perutnya, tetap antum urut. Lalu antum bersihkan bagian bawahnya menggunakannya. Antum kaku, iya nggak apa-apa. Semaksimal mungkin. Sebagai misalkan perutnya kembung, watus kok watu, nggak apa semaksimal mungkin. Antum pakai sabun, ya, antum ini seperti ini, antum bersihkan. Antum bisa tanya sama keluarganya, ini meninggalnya setelah makan apa dia lama di rumah sakit tidak makan? Kalau misalkan dia lama tidak makan, ya kemungkinan besar kotorannya sedikit atau tidak keluar. Tapi kalau dia setelah makan terus dia meninggal, ya keluar semua kotorannya. Apalagi sampai dia habis makan dia meninggal di kuburnya besok, waktu itu malam sudah keluar semua kotorannya di situ. Jadi jenazah ini, bagaimana kita merawat jenazah ini semaksimal mungkin. Loh, aku lari kabar baru sih, tidak apa. Gitu, tidak dusun, enggak. Semaksimal mungkin. Oh, ada satu yang keselip, misalkan ini wudhunya di bukan terakhir, ini wudhu di belakang. Tidak apa, namanya orang lupa, maaf, kosong dusun. Tak boleh antum ulangi. Oh, nyiram pakai kapur barus terakhir, air kapur barus, kelupaan. Kelupaan nggak ngasih nyawangi, ya sudah, mau. Jadi orang, mau saat di penjara. Nah, di situ, ya kan? Betul, jelas ya. Jadi semaksimal mungkin jenazah ini seperti apa, ya antum yang tahu. Apa yang harus antum lakukan terhadap jenazah, ya antum yang tahu. Loh, ternyata banyak luka di tubuhnya. Ya, mimisan enggak berhenti. Ya apa, dikasih kapas, masih meleleh, keluar lagi. Nah, kalau mimisan, kepala ya, sarung tangan, ini kan sintetis. Nah, ibu yang diomat di sini, betul, kan dia kresek ya. Kresek sarung tangan, langsung mantap. Ini masuk. Kresek ini ya, kalau ini diambil sedikit, masukkan ke dalam hidungnya, lalu tutup dengan kapas. Itu jadi keluar. Atau kasar, boleh. Kalau ada orang mimisan keluar dari darah dari hidung, dari telinga, menggunakan ini. Ini teh. Yang tahu siapa? Nanti. Oh, ada luka di tubuhnya, kasih plaster anti air aja. Tidak apa-apa. Ojo kalau dia itu mau ya, kopi. Itu waktu kopi yang bunyi sih, oh ini bunyi, kasih kopi. Dari itu dari 10 ini. Ya, air lagi.
jenazahnya besar itu 2 orang kesulitan. Bayangin memang berapa orang yang memakan yang Insiden aja. Makanya tadi saya katakan, memandikan jenazah ini minimal 2 orang petugas. Satu yang membersihkan tubuh jenazah, yang satu bagian membantu memiringkan dan mengambilkan air. Dengan satu orang kesulitan nanti dia. Ya apa cara miringkan badannya, nahan badannya, pokoknya jenazah gemuk, sama kita ini membersihkan bagian belakangnya, kesulitan. Minimal itu 2 orang. Nah, ada saksi dari keluarga juga menyaksikan. Biar tahu, mungkin dia mau ikut mewudukan, menyiram atau apa sesuatu. Cukup 2-3 orang sudah cukup. Karena satu untuk membersihkan kotorannya jenazah, yang satu bagian ngambilkan air. Nah, airin sangat tuh, ya apa caranya? Masa tak tinggal air, ngambil air, kelamaan, kesulitan. Belum kalau jenazahnya besar, dimiringkan. Saya pernah mandikan jenazah, badannya jenazahnya 1 second. Jadi caranya apa? Dia nyelong gitu, gede, lemu. Ya, miringkan saya tidak kuat. Saya angkat waktu itu sampai kecekik. Akhirnya manggil keluarganya 7 orang. Dan miringan tau. Nah, itu sudah mau bilang apa lagi? Itu darurat. Kalau darurat sudah datang, hukumnya sudah. Semaksimal mungkin sudah. Di situ, semaksimal mungkin. Jadi kita sebagai petugas jenazah ini yang lebih tahu bagaimana kita merawat jenazah ini seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Antum yang di dalam ruangan itu yang kita tahu. Ya. Ada lagi, yang laki-laki. Sudah. Sekarang ibu-ibu yang mau bertanya, ya, mulai dari sini dulu. Ini. Tidak ada doa-doa khusus untuk si mayat atau sholawat untuk si mayat apabila kita memandikan. Ya. Jadi sudah kita jelaskan tadi dari awal, kalau kita akan memulai memandikan jenazah, mulai cukup kita dengan kita kan sudah nawa itu dalam hati, mau memandikan jenazah pulang, kita mulai dengan doa, ila hadratin nabi jenazah daun apa? Bismillah. Antum kalau wudu apa yang antum baca? Antum mau mandi janabah apa yang antum baca? Kau masih lupa itu kalau bacaan. Orang bocah-bocah bisa. Nah, bocah ini jadi. Tempat mandikan jenazah ini adalah kamar mandi. Dan masuk ada di bocah sholawatan di Yusuf ini. Seperti itu. Jelas ya? Cukup kita mulai dengan Bismillah. Terus ada lagi? Yang mesti itu dicoba. Kita sudah lama melakukan ini, walaupun mungkin sana sini sudah awal dan di akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses tahapan untuk memandikan jenazah itu adalah yang sunnah adalah membersihkan hadas, wudhunya di depan, setelah mandi tidak ada wudhu. Mandi itu hadas besar, wudhu itu hadas kecil. Masa sih gede kalau di sini? Kalau bisa, Terus logikanya aja seperti itu. Kita kasih logikanya. Ya, kata Umar bin Khattab tidak ada perbuatan setelah mandi itu ada perbuatan yang lebih mengalahkan dari mandi itu wudhu lagi. Wudhunya di depan. ikhlaskan. Setelah mandi sudah. Kalau jenazah tersentuh, yang batal bukan jenazah. Yang batal adalah orang yang hidup, misalkan dia bukan mahram, menyentuh jenazah, dia yang batal wudhu. Lagian orang bukan dengan jenazah, itu mahram. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ya. Bagaimana kalau jenazah itu kaki kadang-kadang ada yang kaku, dia terus kita gimana menyiasati itu supaya posisinya bisa kita tutup dengan kafan itu seperti sempurna. Ya. Terkadang kita menemukan jenazah itu karena kondisi stroke, sikil melungkar. Ya, ini kita alami sampai jenazah ini. Ya sudah, dimandikan keadaan seperti itu. Ojo ini kok urut, untuk bangunkan kayak kenceng gak iso. Karena ini sudah kaku dari penyakit. Dia banget. Atau mungkin orang itu sehat, waktu sakratul maut dia mengalami kaku, mungkin kakinya ada yang begini yang melekuk.
tangannya atau kakinya mau bawa bismillah ya bisa ada seperti itu. Bagaimana niat seperti itu? Makanya kalau jenazah itu misalkan dia sampai mengira lama di rumah pada waktu malam, urusan ada jenazah itu, terutama persendian itu lemeskan dengan minyak zaitun supaya antum nanti tatkala waktu memandikan jenazah itu lebih mudah. Jenazah itu lemes, ya kan? Misalkan jenazah kaku gitu, ya keluarganya ngasih minyak zaitun lah di persendian atau di tubuh jenazah dengan tujuan supaya untuk mempermudah tatkala waktu dimandikan. Tapi kalau memang sudah terjadi karena dia setuk kakinya melungkar seperti ini, ya tetap kita mandikan seperti itu, jangan kita tarik. Kalau kita kencang potol, kita mengalami dosa besar karena menyakiti jenazah. Sudah seperti itu. Nanti ngafalin, yang ngafalin kondisi seperti itu. Nanti keluarganya waktu dimakamkan kan tahu posisinya. Oh iya, untuk sebelah kiri, sebelah kanan dia dengan hati-hati. Itu darurat, termasuk salah satu darurat karena kondisi jenazah. Ya kan, misalkan sikile putul, ya apa caranya bungkusnya, apa itu kan memang kejadian khusus. Yang kita bahas ini ada jenazah yang normal. Tapi kalau ada yang hal yang macam seperti itu, ya tetap kita laksanakan biasa, sama, tidak ada perubahan. Saya sudah mengalami seperti itu juga, pernah mengalami seperti itu, mandikan jenazah, kakinya nekuk langsung, kakinya nggak lulus, sudah jangan kayaknya. Nanggung kayaknya zaitun, nanggung kayaknya atau kayaknya teopo sudah kilo guys, air hangat guys. Terus jenazah jangan dimandikan dengan air hangat ya, itu hukumnya makruh. Pakai air biasa. Adikku ini harus mesti banyu hangat dia sih urip, saya nggak lagi. Nggak bisa merasa hangat atau apa. Ngalami, kita ngalami seperti itu. Anaknya maksa jaga banyu hangat. Ya gue pikir aku berarti lupa. Kan dari sana harus. Terkecuali dengan keadaan khusus udara yang sangat dingin. Atau ada luka-luka yang memang membutuhkan air hangat untuk membersihkan. Monggo, silahkan. Itu darurat. Tapi karena dia kebiasaan mandi sama air hangat, terus mati dari air hangat. Waduh, akhirnya dia biasa jajasan, mati dari jajasan, nggak bisa apa. Ya, ada lagi ibu-ibu yang bertanya. Ya. Kalau pakai cincin, pakai gelang itu berarti ngelepasnya habis mandi dilepas apa sebelum mandi dikasih sabun dilepas? Ya begitu mati lepasnya enggak dilepas, di sini aja dulu. Kalau dia cincin ya waktu begitu kan enggak itu lono. Dole kok mah kakak kan Pak. Nah, cincin kalung gelang. Enggak kok kata sih habis mayat. Oh, dicukur saya enggak lah. Dilepas. Cuma yang kita katakan tadi misalkan ada gigi palsu atau gigi emas. Gak mungkin, ibu bukan dokter gigi, ada dicabut, pendarahan, dosa besar. Kalau gigi palsu gitu masih biasa kan sudah dilepas. Situ. Kalau memang nggak bisa, ya sudah biarkan. Terus segini deh, mati sampai belum gini deh. Sudah seperti itu. Jelas ya? Tapi lah deh, jam-jaman, cowoknya mati, serangan jantung mati, $2 loh. Ini keseluruhan belanja, jadi keseluruhan mati gitu. Di situ. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ya. Jadi mulut ini cukup kita, ya kita basahi bibirnya, ya kan? Kalau antum misalkan mulutnya agak terbuka mau gosok pakai tangan dengan giginya nggak ada masalah. Misalkan biasa orang tua ya, mangap, biasa jenazah itu kadang-kadang mangap, nah, supaya tidak banyak air masuk, tutup dengan kapas, diganjel dengan kapas. Supaya nggak banyak air masuk ke hidung dan ke mulut. Nanti kalau sudah selesai, sudah kering, kapasnya dilepas, diambil, ganti dengan yang baru. Kalau misalkan masih hangat, masih buka, tapi kalau sudah tertutup, ya sudah nggak perlu kapas. Ya, jelas ya? Ada lagi? Enggak, jadi untuk digosok sama giginya. Jadi kalau barangnya itu kayak muntah gitu ya. Di situ. Jadi contoh giginya sama digosok giginya, pakai siwak boleh atau pakai tangan boleh. Ini tujuan untuk umur, pengganti umur, isyarat umur itu dibasahi bibirnya atau dibersihkan giginya. Ada dilogok, muntah deh. Ya kan muntah kok kita gak ngabisin. Nah ini ya. Ya, memang kita ngajarinya dengan ya teknik seperti ini supaya ibu tidak tegang ya. Ini kan boleh waktu berapa? Ayo dah. Jangan ngeri ya. Ayo, siapa lagi yang mau tanya ibu? Ya. Kalau si mayit ini tadi kan mengeluarkan darah atau busa
di mulut. Ya, kalau di mulut ya kita bersihkan. Jadi jenazahnya bisa kita miringkan kepalanya, kita siram dengan air, kita bersihkan dengan kapas. Ya. Kalau masih keluar nanti di sini, mulutnya ditutup kapas. Karena saya kalau mengkafani jenazah tidak menggunakan kapas apapun untuk jenazah. Antara ini, tengkuk sini tidak pakai kapas. Biarkan dia seperti orang sahih, terbuka. Jadi kalau ada air ya? Tujuannya apa? Kalau medeni, kalau medeni nonton, ya kan, biarkan dia tersenyum, dia menghadap Rabbnya dengan wajah terbuka. Lagian antum kasih kapas mukanya, wajahnya, telinganya gini-gini, ada manfaatnya apa? Tidak ada. Kamu bagi kapas, jadi biarkan. Orang mati syahid itu wajahnya terbuka. Bapak, wajah saya itu orang terbuka. Di situ, ya kan, biarkan dia seperti itu. Tapi kalau ada air di jenazah, misalkan dibersihin aja sih, bukan begini, tetap pakai kapas. Tidak pakai itu ya Pak? Enggak, makanya misalkan mau mati cari motor yang mendelik ya, itu tuh tidak bisa balik, kasih pemberat. Kasih pemberat atau kasih kapas, supaya tidak jadi air. Mulutnya terbuka, mangap. Sampai selesai dimandikan di kafani, tetap dengan kapas, tidak ada masalah. Karena itu menghindari airnya. Tapi kalau jenazahnya normal, ya sudah tidak pakai kapas-kapas. Jelas ya? Nanti kita praktekkan waktu mengkafan. Ya. Saja nih. Ya. Ketika panjenengan mengalami benturan dengan kondisi misalkan dengan petugas kelurahan dengan Pak Pemimpin itu kan sebenarnya kita mengalami bahwa ketika jenazah ini ahwat ini seringkali mengalami yang boleh mandikan siapa, kemudian itu sebetulnya yang selalu kita alami. Tadi kan sempat penyampaian disampaikan dengan seperti nggak memandikan jenazah, apa seperti itu? Iya, kalau saya tandingan kali, hasilkan dari keluarga tandingan kali. Anak bujurnya dia melakukan ngasih si bapak enggak, saya nggak mau dosa. Jadi mereka bukan makhluk saya kok. Ngapain di sini? Istrinya boleh, istrinya boleh. Kan dia kan belum mau mulai masa idah. Jenazah masih itu, jenazah keluar dari rumah baru dia masa idah. Jenazahnya modelnya tidak ada, maksudnya. Ada model laki, jenazahnya perempuan. Siapa? Modelnya dibalik tempat mandikan jenazah ngasih apa-apa ke dalam. Ini mandikan, saya di luarnya. Bu, sudah dibersihkan Bu, ini sebelah kanan Bu. Ayo keluarnya di situ, ngajari Bu. Tapi model laki tidak boleh masuk ke dalam memandikan jenazah perempuan. Jadi dia membimbing dari luar. Karena yang boleh memandikan adalah yang berbeda jenis kelamin adalah suami istri. Kenapa? Anaknya nggak boleh. Islam sangat menjaga auratnya orang tua. Islam menjaga auratnya suami istri. Benar-benar. Akhirnya untuk tahu kamar. Celana pendek atau TV. Anak semerawan ke lebih isin sih. Yang positif. Anak isin ya. Lihat auratnya. Kan begitu. Tapi dengan anak buncuk, gak apa-apa kalau masih tanpa sehalnya lain, gak apa-apa, gak disunahkan. Tapi dengan anak berbeda. Jenazah, orang hidup sama orang mati juga berbeda hukum. Ibu tinggal di rumah adiknya sama satu saudara-saudaranya. Boleh? Boleh. Adiknya mati, jadi apa sama ibu? Waris. Sudah berbeda hukum. Termasuk jenazah. Pada waktu dia sakit, anak perempuannya ngerawat bapaknya. Aduh si adiknya, boleh, gak ada masalah. Begitu mati, gak oleh. Dan itu Islam, aturan Islam seperti itu. Jelas ya? Jadi, jelas ya Bu? Jelas. Oke, alhamdulillah jelas. Masuk berarti ada beda hukum. Dalam Islam itu ada perbedaan hukum. Terkecuali sak tolong agung ini, wong lanangnya kayak sitok wedok kabeh misalkan. Dia apa caranya? Berarti dibusi, ditangani langsung dikuburkan. Ya. Loh, apa terjadi? Zaman Rasul terjadi. Satu desa, cuma perempuannya misalkan satu, laki semua atau laki satu, terjadi. Jenazah tangkap. Dan masuk jenazah COVID kemarin. Ya kan? Fatwa MUI nomor 18 mengeluarkan tahun 2020 bahwa jenazah Muslim apabila terindikasi COVID dan tidak memenuhi syarat dari
medis untuk dimandikan, maka boleh tidak dimandikan. Cukup ditayamumkan tok. Begitu sudah kain kafan, tempel wajahnya sama tangannya cukup. Baru dikeluarkan cukup. Apa ilmu ya tidak ikuti, itu dia bukan rumah sakit. Orang ini gak ngerti, kan mbok kenapa kadusi ya opo ini dasar lagi. Lho matine dasar kan ya juga bukan dasar ini. Tapi opo? Ini pandemi, situasi darurat. Negara mengatur, ya kita ikuti. Jelas ya? Ayo yang belakang lagi sebelum kita cara menanganinya, itu yang belakang coba duluan. Perempuan belum matang. Offline, belum matang alis, ide palsu. Ayo sepanjang kondangan geblak mati ya. Oh, itu jawab begitu. Ya dilepas bu, ya dilepas. Kalau masa gitu-gitu kan bisa kita lepas. Kalau soalnya kan kita bisa membuka. Sekarang ada alatnya seperti apa plastik itu, tempel diri. Ya bulu mata itu kan jabut. Alis itu tekan gini, alis hari. Tapi kalau sudah disulam ya nggak bisa diapa-apa, ya nggak bisa. Tetapi seberapa sih aku nggak ngerti. Ya, jadi kalau ada kerjaan seperti itu boleh dilepas, tidak apa-apa, dibersihkan. Ah, ya apa? Oh, ditanam permanen, dicor maksudnya. Ya, ya bagus. Apa yang permanen ya bu? Nggak bisa ya, nggak bisa. Sekarang begini, wanita meninggal dia pakai alat kontrasepsi tadi, viral. Masa mau dilepas? Orang pakai pen, dia pakai gitu masa nggak bisa nanti. Kalau anjing lepas, tambah menyakitkan buat jenazah kan tidak boleh. Sudah biarkan. Halo, dia kan malah kayak ini mau tanya. Gitu ya kan? Nah seperti itu. Ya. Terus, ada lagi siapa yang belakang lagi yang mau tanya? Ya. Ayo. Itu kasih nomornya ibunya baju itu bukan kaki itu ya. Ya. Ini sini aku ini. Oh iya. Tidak dengar. Ya. Loh, yang main itu. Dryer. Air dryer. Loh, itu tadi kan sudah diambil iya bu. Yo, saya mau boleh mana, nggak apa-apa. Kita bang. Iya, nanti tadi baik karena tuh apa pakai air dryer nggak apa-apa. Ya, pakai disalah. Jadi diambil nanti kan sudah agak kering, langsung dikabang. Dikabang, nanti diikat dari satu di belakang. Dikumpulkan dari satu ya. Ya. Ibunya sampai ayah lagi ya. Sudah. Saya ada yang tanya ya. Makanya ya. Ah, oh iya yang gue dosa belajar ya Pak. Nggak dengar bu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana penanganannya untuk anak-anak yang belum balik atau yang masih bayi? Apakah sama seperti orang dewasa? Ya. Terima kasih. Anak-anak misalkan bayi lahir meninggal atau umur 1 bulan atau anak-anak yang sebelum akhir balik di bawah 9 tahun atau 7 tahun dia seperti memandikan jenazah orang lain. Selama dia sudah bernyawa, maka di dalam perut dari Oslo keluar, tapi umurnya sudah 7 bulan, berarti sudah ada ruh, lahir, dirawat seperti orang itu. Kecuali kalau dia masih dari segumpal daging, di situ cukup dibersihkan, dikasih kain kafan. Tapi kalau dia bayi meskipun berguguran atau umur 1 tahun, 2 tahun meninggal, seperti orang dewasa. Nanti kain kafannya yang menyesuaikan. Di situ. Laki perempuan kain kafannya cukup 2 kain atau 3 kain, tidak ada masalah. Jadi nanti perempuan itu kan modelnya pakai kerudung, pakai baju, pakai sarung ya. Kalau anak-anak sudah langsung kain, rangkap 2 atau rangkap 3 sesuai kebutuhan, tidak ada masalah. Laki perempuan. Di situ. Kami memandikannya sama. Seperti orang dewasa. Tetap tahapannya sama seperti yang saya contohkan. Ya, cuma mungkin kalau bayi ya tidak pakai disumpal belakangnya pakai kapas karena sudah bersih. Kita nyiramnya bukan pakai gayung, pakai kandil karena posturnya kecil, pakai angin, pakai kapas untuk bobol badannya seperti itu.
Tapi tahapannya sama semua sama. Kita wudhukan, kita bersihkan sama. Meskipun hanya sekedar isyarat, ya, meskipun hanya sekedar isyarat, tetap sama. Jelas? Sudah ya? Ayo minta tolong panitianya ini dipinggirkan ganti keranda. Ayo, saya mau tanya. Iya, ini pertanyaan bagus. Biasa di desa-desa itu ada mandikan jenazah pakai daun kelor. Iya. Ya, jadi untuk mengeluarkan susu. Ya kan? Kalau saya kelor dikaitin itu penyet. Ya ada. Iya, jangan sayur, jangan asem. Apa jangan kelor, ya kan obat kanker. Gak pernah tahu saya. Kalau hilangkan susu pakai kelor apa itu lu sudah. Iya. Iya ya. Iya apa udah ya tinggal susu ini. Ya anu lah, wis tuwa ya tua gak bisa lah. Kon gawe sing model kok yo gitu. Nah, macam-macam orang ini. Dan juga pakai begitu-begitu kan dilarang sama agama. Ayo, itu salah satu perbuatan syirik. Nah, enggak. Apa? Tidak kartu. Ada orang meninggal. Ya apa ya Pak? Ya, jenazah ini harus disegerakan. Ya kan? Nunggu anaknya ada jenazah di Tulungagung, nunggu anaknya dari Jakarta. Ya kalau sebab syar'i masih diperkirakan masih cukup, ya ada masalah. Tapi kalau kami tunggu terlalu lama, kasihan jenazahnya. Anak itu ke bapak ya kira ya, jenazah tidak bangun lagi, tetap sudah meninggal. Buat apa? Apalagi sekarang zaman teknologi canggih, sudah video call dia lah. Maksudnya abang ya, sudah terakhir kali cukup doakan. Yang dibutuhkan bapaknya bukan kedatangan anaknya, tidak menghidupkan ayahnya bangkit lagi. Yang dibutuhkan adalah waladul soleh untuk doanya dari anaknya. Meneruskan amal bakti orang tuanya, saudaranya, bapaknya. Ini yang dibutuhkan. Terus tak butuh dunia umum motor apa tak butuh deh. Ya butuhnya doa. Seperti itu. Ayo, ini jadi sebelum kita memandikan jenazah, kain kafan itu sudah kita persiapkan. Ya. Ini sekarang kita mempersiapkan kain kafan untuk jenazah laki-laki dulu ya. Jadi karena perempuan memang agak sedikit lama, jadi yang laki-laki dulu. Ini saya biasa menggunakan pakai kali ini pakai 5 ikatan, ya, satu di lengan atas seperti ini. Kita panjangkan sebelah kanan ya, ibu ya, panjangnya sebelah kanan. Nanti ikat-ikatnya sebelah kiri. Jadi ikatnya kita nanti di sebelah kiri jenazah. Kenapa? Pada waktu jenazah dimasukkan ke liang lahat, itu posisi kiri di atas karena jenazah kan menghadap ke barat. Jadi posisi begini, ini yang di atas. Jadi untuk mempermudah, sebagian di masyarakat kita ini dilepas ikatan kain, ikatan jenazah. Mau dilepas monggo, mau tidak dilepas tidak monggo. Sudah kebiasaan ini dilepas, sudah biar tidak jadi polemik, dilepas saja. Ya, ini kita taruh 5 sama ikatan kepala. 1, 2, ini yang bagian lutut. Nanti yang 2 ini ikatan kepala untuk potong kaki sama atas. Ya. Saya menggunakan kain kafan dari bahan santung, rayon twill, rayon. Ini dari daster. Ini kalau mati tetap di daster ini. Cuma warnanya putih. Nah, dia pakai atur gitu. Nah, ini kan ibu langsung daster lah. Mati di daster ini. Nah, ini lebar kainnya 1,5 meter. Kalau yang di pasaran mall itu biasanya 90 cm atau 1 meter. Ini 1,5 meter. Masih umum jadi 1,5 kilo bisa dibungkus. Nah, satu helai begini, panjangnya kita menggunakan 2,4 atau 2,5 meter. Satu helai. Enggak satu orang bantu saya. Yuk. Mana yang tadi yang mau dikafani? Ya. Ini jenazah lagi. Ini kan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi saya di depan. Ini 3 helai seperti ini.
Per helainya satu helainya ini panjangnya 2,5 meter. Nah, seperti ini, ya. Ini nanti kepala jenazah di sini. Nah, 1,5 meter dikali panjangnya 2,5 meter. Ini satu helai, kita buat 3 helai, ya. Ini kita taruh, kita senterkan kanan kirinya seperti ini. Kalau kainnya kurang, kalau kainnya pas-pasan panjangnya, usahakan lebihkan untuk yang ikat kepala. Karena nanti pada waktu masuk ke dalam liang lahat itu diikat yang pertama ikat kepala. Misalkan kalau ngepres, ya kainnya kepala lebih banyak. Satu seperti ini. Yang kedua, ini boleh kita kasih kapur barus sama parfum. Ini kita kasih kapur barus setiap helainya sama parfum, ini sama parfumnya. Ya, kita kasih minyak wangi setiap helai. Lalu helai yang kedua, kita samakan, kita taruh, ya, kita sandarkan. Dua, kita kasih kapur barus sama parfum. Helai yang ketiga, ini kalau laki-laki ada yang teknik menggunakan baju sarung sama satu kain penutup tubuh jenazah. Monggo, mana yang ini bukan. Kalau kain ihram gimana Ustaz? Ya, boleh. Ada sebagian orang karena bekas haji, bekas umroh, jadi kain ihramnya dijadikan kain kafan. Ya, itu sungguh berlebihan. Apa aku belajar basi ya? Nggak usah. Berlebihan. Ya, kuat apa melarang itu. Karena lebih afdol kain ihramnya tadi dikasihkan ke petugas jenazah buat mandikan oleh pahala yang mengalir. Iya. Dan itu apabila dipaksakan mengurangi jumlah kain kafan. Misalkan kayak laki-laki gini 3, keluarga ngotot, galau tetep ngotot, bisa karemu, jika dari kakak karemu. Misalkan ihramnya dia 1, dari kain kafannya 2, dikurangi. Ya. Ini dikasih kapur baru sama parfum. Terus saya kelupaan bawa underpad, ya. Dikasih underpad atau pampers lembaran ini warna hijau. Nah, ditaruh di sini. Jangan pampers model celana, enak yang lembaran itu. Taruh sini, kasih. Itu kalau jenazahnya misalkan dimakamkan agak lama atau kita pada waktu memandikan mengkhawatirkan ada cairan keluar dari lubang belakang. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu lebih baik, kalau jenazah wanita meningkat, ya. Sudah jenazah sudah seperti ini bapak-bapak ya, 3 helai. Putih-putihnya dipegang, putih kainnya dipegang 3 satu-satu. Ini kain model begini, kalau berat jenazah laki-laki ya 80 kilo masih bisa. Tapi kalau jenazahnya perutnya besar sampai 100 kilo lebih, jangan menggunakan teknik yang seperti ini. Ya, nanti kita ajarin. Ya, ini jenazah yang kecil, misalkan Ustadz ini sama teman ini, ya. Kalau orang masih berat 80-an, tekniknya seperti ini. Ya, kita taruh. Jadi di atasnya ada underpad ya, yang warna hijau. Itu di sini. Gimana? Mangi tekan mangan Ustaz. Iya. Jenazahnya glosor. Pasrah, lainnya pasrah. Tadi posisi jenazah laki ya seperti ini ya. Kita tutup auratnya dengan anduk kecil, lalu sama anduk besar. Ya. Setelah kita kasih parfum, ini kita ambil. Ya. Posisinya seperti ini. Lalu kita tinggal bungkus dari sebelah kanan. Sedikit keluar. Sudah ya, jenazahnya tadi sudah kita mandikan, sudah kita andui, sudah kita kasih parfum, sudah bersih, langsung kita kafani seperti ini jenazah lagi. Ya, posisinya seperti ini, anduknya di dalam kecil, lalu kita bungkus dari sisi sebelah kanan.
Ini diangkat kakinya ini dimasukkan. Nah, setelah itu pakai. Nah, jangan tadi. Ya. Kok tadi? Ini kok tadi? Satu lagi. Kanan kiri ya. Nah, sebelum nutup kiri, anduknya kita lepas. Supaya apa? Tetap menjaga auranya terlihat. ketat. Satu helai kanan, satu helai kiri. Masukkan ke ya, itu tarik. Belakang tarik, biar kencang. Nah, terus cukup. Ini kainnya terus bersih. Terus tak setrika. Oh, jadi itu kan ngabisin aja, kainnya ungkap-ungkap lah. Oh, dikira kan bisa ibu kesusahan, kan proses sih. Ya, kalau kurang licin, kita di rumah nggak apa-apa, dipersiapkan betul. Karena tadi jangan sampai motong-motong di rumah jenazah, pakainya kalau sampai rusak, nah. Satu kanan, satu kiri, yang kedua kanan dulu. Tarik, ambil lagi satu. Ini kalau jenazahnya kecil gampang. Kalau yang berat itu kalau jenazahnya besar. Ya, yang ketiga, kanan dulu satu-satu. Makan bahan. Terus kiri. Ya. Ya. Lalu tidak dimutar. Ini ditarik mati sebelah kiri ya. Ya, tali sepatu aja, jadi nanti udah bukanya udah gampang. Ini bagian lutut. Nah, ini lutut. Kita ikatkan dari sebelah kiri Bapak. Nanti karena waktu dimasukkan ke lahan kan. Nah, seperti ini nanti tinggal bukanya udah naik kok. Ya. Terus kaki lo tulis, dia kaki lo gerak-gerak kayak gitu. Ini di atas lengkapan tangannya. Ikatannya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama ikatan kepala. Sudah? Jenazahnya kita kasih mampu semua bawah. Ini jangan mukanya enggak kita tutup dulu. Karena kan mungkin masih ada nunggu keluarganya takziah, ada teman-temannya apa mau takziah, lihat wajahnya. Enggak, biarkan terbuka dulu. Nanti pada waktu mau diberangkatkan ke masjid, baru ditutup. Nah, biasa kita pakai sendiri. Kasihmu juga kayak panas ini. Ya. Oh, itu bulan itu panas. Iya. Tambah nyenyak. Yes. Ya. Sabar. Kalau rasa sabar orang mengenal bayang. Yes, seperti ini. Apabila jenazah ini sudah mau diberangkatkan, lalu kita tutup wajahnya. Ya. Jadi, seperti pada waktu kita mengkafani, sebentar ya, anak-anak sebentar ya. Ya, ambil dari dalam dulu satu, yang kanan, kiri satu, kedua kanan, kiri kanan, tiga kanan, baru begini. Ya, kita tutup, kita ikat, kita biarkan setengah jam. Ya, kita ikat, sudah kita berangkatkan ke masjid untuk di sholat. Ini kalau jenazahnya normal ya. Nah, kalau jenazahnya misalkan badannya besar, beratnya di atas 100, saya ganti juga seperti ini. Ini masih laki-laki kan, perempuan.
Utun kira mengenai ibu yang semabut. Coba, gini bro. Ini kalau jenazahnya normal ya. Apabila jenazahnya saya gini, biasa nanti nutupnya agak kesulitan, agak ngepres. Caranya ini dari dulu yang talinya tetap di bawah ya, talinya ya. Ini yang pertama, center di tengah. Bawah ya. Center di tengah. Yang pertama. Ini kan jenazahnya berat. Ini lebarnya 1,5 ya. Ini yang kedua. Kedua berarti sebelah kiri ya. Karena pertama kan nutupnya kanan dulu baru kiri ya. Nah, seperti ini kita geser ke kiri jenazah. Tangan kirinya jenazah. Jenazah kepala di sini kan. Kita geser 50 cm. Nah, jadi 2 meter ini kainnya yang ini. 2 meter. Nanti yang pertama untuk bagian menutup pertama kan sebelah kanan. Sama, kita geser 50 cm ke kanan. Supaya kain ini jadi 2 meter. Yang terakhir yang bawah itu untuk buat kuncian. Ini kalau jenazahnya besar, ya pasti nutup. Coba kita lagi satu. Sekali di sini. Ya. Jangan malu. Makanya dia nyanyi nggak kamarnya, oh terus nyanyi ya. Coba ya kita buktikan ya. Kain pertama sudah menutupi jenazah. Loh, saya yang kedua. Satu. Apalagi yang kedua? Sudah tutup. Kelihatan. Ya. Sudah orangnya besar, harga 150 kg. Yang terakhir ini pengunci. Kanan, kiri, tutup. Ya, jelas ya? Nanti ibu juga sama seperti itu ya. Ya, kalau berdiri dulu. Jangan kemana-mana, kamu duduk di sini dulu. Nah, di sini kan kapan lagi satu ya. Nah, jelas Pak Bapak mengkafani jenazah. Jelas. Teman-teman itu, kurangnya tak duduk, aku praktek no. Iya, nanti Ustadz bagian agama cek asik nilai anak-anak ya. Ya Bu, jelas. Nah, ada perlu ditanyakan? Cukup. Karena ibu-ibu sama ya. Ikatan talinya sama seperti jenazah laki. Kita menggunakan 5 ikatan. Ikatan ini mau 5, mau 6, mau 3 terserah ya. Tidak ada batasan sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya dengan perbandingan 5 ini sudah sangat rapat, sudah jenazah nggak kira lepas kain. Ibu menggunakan 2 helai kain penutup tubuh jenazah. Satu, ini kalau jenazahnya normal Bu. Kalau jenazahnya besar, digeser ke kiri sedikit kayak tadi, yang atas geser ke kanan sedikit. Ya, ini kalau jenazahnya besar. Ini kain lebarnya 1,5 meter. Ya, ini kita anggap jenazahnya ya berat-berat maksimal 80 kilo lah. Ini mau disebutin cukup. Kedua, jelas, kita kasih parfum sama kapur barus. Jangan saya cendana. Cendana itu sokat motoria. Kapur barus sama parfum yang wangi sih enak, udah cukup. Ya, kedengaran tidak sorok. Terus, yang ketiga adalah baju kurung. Kita ambil ini garung perempuan. 2 kain penutup tubuh jenazah, 1 baju kurung. Nah, kan di kurung itu kok ini. Basta. Kain ditukar jadi 2, dibuat di bawah kepala. Ya, ini kita taruh di bagian atas. Ini saya ngajari cara praktis, murah dan cepat. Ya, nanti kalau ada yang mau perdalam ya silakan nanti bisa lihat dibuka kamar jamaah sama apa ya. Ini cara praktis yang mudah bagi ibu. Kayak sore kan udah jadi ya. Langsung ini kita buka. Ini 1 jenazah sama Bu. 1 helainya ini 2,5 meter. Loh, jadi 1 jenazah ini sama seperti laki-laki. 1 helai itu 2,5 meter. Sudah kita beranggapan orang yang tertinggi 180, 190, yang 60 cm nanti itu untuk ikatan kepala sama ikatan kaki. Jelas ya? Nah, untuk jenazah perempuan kita bikin 4 lembar. Berarti berapa meter? 10 meter. Yang 2 untuk 2 penutup tubuh jenazah, yang 1 baju kurung,
Nanti yang satu helai buat kerudung sama sarung. Tekniknya ini misalkan kain kafan, ya, ini teknik membuat baju kurung. Lebar 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter. Ya, teknik buat lubang itu seperti ini. Kita lipat jadi 2. Kayaknya kita lipat jadi seperti ini ya. Jelas Ibu ya? Jelas. Terus kita lipat lagi jadi 2. Gimana gampang? Itu kan gaya ngerti gaya lubang kepala. Iya, seperti ini ya. Ya. Nah, di sini kita potong 1 cm ke sininya sekitar 12 atau 13 cm. Ditekan ini. Dibuka. Terus kalau lubang kepala. Ini dari kami ya. Nah, nanti ini dikasih belah dada sedikit, kemudian sisa kerudung supaya atau juga bisa untuk memasukkan kepalanya kalau enggak nyangkut. Dan ini ada lubang belah dadanya sedikit. Jelas? Ini untuk membuat baju kurung. Yang terakhir adalah sarung. 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 Yang terakhir adalah kerudung. Kerudungnya kerudung sedikit ya. Ya, tapi ini cara membuat sarungnya itu seperti ini. Ini tadi kain 1,5 meter kali 2,5 meter ya. Nah, membuat kerudungnya adalah segitiga. Langsung kita lipat seperti ini. Kita lipat. Berarti yang 1,5 meter. Sisanya 1 meter ya. Sisanya ini buat sarung. Ini buat kerudung. Kita gunting ya. Kita gunting seperti ini. Ini kecil tadi. Sisanya kerudung. Ini 1 meter. Sisanya buat sarung. Ini kerudungnya. Dari segitiga. Kita potong jadi 2. Supaya gampang. Loh, nanti nggak itu bisa nih. Nggak apa-apa. Kalau diulang saya ini. Itu kan dia cukup betul. Kerudungnya jadi begini. Nah, 2 itu jadinya seperti ini. Kalau kebesaran, ya tinggal potong jadi 2 lagi. Misalkan. Jadi tatkala nanti ibu-ibu waktu membuat kain jenazah untuk wanita lagi, jadi belum beli kerudung. Kain ini sudah beli. Ya, kerudungnya kayak umur itu kote kali, terus rugi. Nah, ya wes ini dimasak. Gampang ya. Sudah ya. Lalu kita kasih underpad bu. Underpad kain kita kasih parfum sama kapur bagus. Underpad model panjang boleh, model pendek boleh. Sesuai kebutuhan, pastikan di bagian barangnya, pangkatnya, supaya kalau terjadi ada kain yang keluar dari tubuh jenazah, tidak langsung mengenai kain kafan. Karena itu kan jadi kapan waktu diturunkan dari atas mau dimasukkan ke liang lahat, itulah jenazah yang baru kelihatan. Lu ngerem besar, ketok kuning, ketok abang. Apalagi kalau dia sampai disemayamkan di rumahnya, semayam. Penyakitnya dalam, nah seperti itu. Makanya saya menganjurkan supaya jenazah itu dimandikan 4 atau 5 jam sebelum dimakamkan. Itu pasti kelihatan. Sehingga orang pada tahu. Di situ. Ya, sudah seperti ini, jenazah kita taruh. Ayo, coba kamu di sini. Kepalanya di sini. Paskan di sini, kepalanya paskan di sini. Nah, oh, ya ini perempuan. Mundur sedikit. Sudah ya. Tadi posisi wanita tadi itu pakai kain anduk atau sewek tadi ya. Setelah dimandikan, lalu dibawa. Kalau ternyata nanti misalkan jenazah wanita ini tidak ada mahram, siapa sih nggak? Makanya belikan stretcher, beli stretcher atau tandu. Itu kalau di ambulans biasanya ada. Biasanya di ambulans itu ada namanya tandu stretcher. Nah itu fungsinya untuk oh ya, biarkan. Jadi ini tujuannya supaya nanti ada yang angkat 2 orang, tandu atau stretcher. Misalkan kalau tidak ada tandu atau stretcher, ya tidak apa-apa orang laki yang bukan mahram yang angkat, tidak apa-apa, karena darurat.
Tapi nanti kita menggunakan kain dari bawahnya, kain yang kita angkat. Gak oleh, ya ibu-ibu kok ngangkat gini. Halo Beben, angkat kaki jabote 120. Nenek kalau ngangkat. Jadi itu darurat, gak ada masalah. Buktinya, dan aku nang kuburan sapa sing nganti nglebokno? Ya orang lain, ndak wong lanang sapa? Ya orang seorang lagi. Dan bagi bapak-bapak, apabila yang memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, usahakan semalamnya dia tidak berkumpul dengan istri. Ini salah satu sunnah. Orang yang memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, dia semalam tidak berkumpul dengan istri. Malamnya tidak berhubungan dengan istri. Ini salah satu sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sudah ya? Sebelumnya apa? Sebelumnya, sudah malah dianjurkan semakin. Jenazah wanita sudah seperti ini. Ya, tapi ini jangan dibuka kain penutup tubuh jenazah karena dia kan masih telanjang. Lalu kita pasangkan sarungnya dulu. Tahap pertama kita masukkan. Ini saya buka ibu-ibu biar jelas, biar tahu ya. Kita masukkan. Ini tertutup loh, auratnya tertutup ya. Ini kita sarungkan. Sarung seperti kita nyarungi di atas mata kaki. Nah, yes. Disarungi sih jenazahnya perempuannya disarungi. Nanti yang ini tinggal dimasukkan aja. Di atas mata kaki. Sudah jenazahnya sarungan ya. Ya, gampang kan? Tinggal tempelkan, masukkan ke belakang, sudah di perutnya tinggal diikat begini. Wes tak kira ojol dah, udah dah. Sudah, lalu baju. Kedua, bajunya kita pasangkan. Nah, yang lubangnya dulu kita masukkan ke dalam. Kita sudah bajunya terpasang, baru penutupnya kita tarik. Nah, kita tidak melihat auratnya sama sekali dari awal mulai memandikan sampai mengkafani. Loh, kalau ambilnya sangat ini gede nih. Jadi ini lebar kain, jadi jenazahnya meskipun besar cukup. Ya. Lalu bagaimana melebitnya? Ya. Pucuk-pucuknya sini pucuk kainnya dipegang. Ya. Jenazahnya dimiringkan ke kiri. Ya balik sendiri. Ini dimasukkan ke bagian tubuh belakang jenazah, disembunyikan di sini. Yang kiri juga sama. Kanan dulu selesaikan, baru kiri. Ini cara praktis dan mudah. Miring sebelah kanan. Udah Jenazahnya sudah pakai sarung, sudah pakai baju. Lalu dibungkus. Kudunge. Kudungnya model segitiga. Marsa. Model Marsa. Terus balik sampai pelan. Aku belajar ngudung ini lah bojoku seminggu, Bu. Nah, sudah tahu tulis meneng. Sudah, cara yang paling gampang, ibu-ibu nanti lebih pintar ya dari saya ya, ngudungnya ya. Ya. Yes. Itu setelah dikuncit. Iya toh. Ya penguncian ya enggak. Terserah sih enggak mandi di mana. Penguncian di luar. Nah, cara praktis. Ada ibu-ibu yang memang pakai kudu syar'i apa segala macam emang. Dipenitiin enggak kan? Ini dibunyikan. Enggak. Oh, ditaleni. Dicancang. Bukan ditaleni, dicancang. Nah, jatuh. Iya, di foto waktu itu. Nanti di-share ya di grup ya. Ini sisa kerudungnya dimasukkan ke belahan dada tadi supaya rapi. Iya sekali ya. Di sini tadi. Ini tadi sisa.
Mau dibedain? Mau dibedain. Kira-kira apa? Gampang. Nggak usah dibedain. Kalau di luar kota itu ada sampai dikasih IC dulu, dibengesin, mendelik-mendelik motor kota di Bali kan. Ya. Di Jakarta IC. Padahal nggak boleh ya. Nggak boleh. Sudah, nggak ditutupi apa-apa, langsung dibungkus sebelah kanan. Sini. Saudara perempuan orang laki tidak boleh dilihat. Ya nanti kalau bukan mahram tidak boleh lihat. Baik. Guys, masuk. Kanan dulu satu, kiri. Kalau jenazahnya besar, kayaknya digeser kanan kiri kata dia. Ini lebih banyak ya, jadi 50 cm. Sama no, karena Enggak besar. Kanan. iya kan gantian sini sama sini. Nah, udah kan dia awal. Kalau sana begini. Gede lah ya. Ada yang besar. Penutup tubuh jenazah 2 helai, sarung, baju, kerudung. Berarti 5. Kalau laki-laki langsung 3 helai. Laki-laki boleh pakai baju, sarung, 1 kain penutup boleh. Yang penting jumlahnya 3. Sudah ya? Ini tinggal. Iya. Jelas? Terus, jenazah ya? Ayo. Ayo. Sekarang apa ibu yang mau tanya tentang mengkafani jenazahnya? Sudah, ini tadi cara mengkafani jenazah wanita. Sekarang siapa ibu-ibu yang perlu ditanyakan tentang cara mengkafani? Silakan mau bertanya ibu-ibu. Sambil bertanya di buku tadi ada formulir ya, mohon diisi.